Mungkin ada teman-teman baca kemarin ada postingan saya tentang efek murotal. Ya, efek murotal baca kan? Efek murotal terhadap sel kanker. Jadi itu dikasih 3 pilihan. Bacaan murotal saja, kemudian ada kemoterapi atau apa, terus yang satu saya lupa apa itu. Ternyata yang paling dominan menghambat pertumbuhan sel kanker itu murotalnya saja. Hanya murotal. Ini pilihan sih ya. Pilihannya gimana? Ketika ada penyakit yang berat, teman-teman sekalian, Anda bertanyanya bukan ke dokter, bukan ke herbalis, bukan ke manusia, tapi bertanya kepada Allah. Janji Allah apa? Allah katakan, "Faiza maritu fahuwa yashfin," kata Allah. Dan kalau kau sakit, kata Allah, aku menyembuhkan. Ya, kata Allah begitu. Maka ketika lagi ada penyakit datang, tanya sama Allah, apa yang harus aku kerjakan ya Rob? Apakah Al-Quran ini bisa menyembuhkan? Ada janji Allah. Kata Allah apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u rahmatul lil mu'minin. Sayangnya apa? Sama kayak begini teman sekalian. Ada orang mual minum beginian, belum sembuh dia. Sekali belum sembuh, 2 kali belum sembuh, 3 kali belum sembuh. Ya, dinaikin dosisnya. Jadi untuk iman kayak kita zaman sekarang ini teman sekalian, untuk iman kayak kita zaman sekarang, kalau boleh saya katakan, level Quran yang harus kita baca gak cukup 1 lembar, karena dosa kita udah kebanyakan. Gak cukup selembar. Itu yang penelitian itu Al-Fatihah dibaca 30 kali, dibacakannya Al-Fatihah 30 kali ya, baru ternyata ada respon. Apalagi kalau bacanya gak pakai apa ya, nggak pakai hati, cuma sekedar baca doang, apalagi nggak ada keyakinan, nggak bisa. Harus yakin dulu. Sekarang kalau saya tanya, misalkan, apakah sel tumor itu bisa mengecil dengan dibacakan Al-Quran? Kalau saya katakan, wallahi iya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus yakin. Gitu loh. Harus yakin. Katakanlah kayak begini, ada air. Air begini kan kata Allah dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah, dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup dari air ini. Bisakah air ini kita kasih perintah? Kalau teman-teman yang pernah baca apa tuh namanya, bukan baca, tulisannya siapa tuh, Masaru Emoto itu kan akhirnya orang itu kan masuk Islam gara-gara air Zam-Zam, kabarnya Masaru Emoto itu. Karena dia lihat air Zam-Zam itu molekul strukturnya itu kristal tuh indahnya luar biasa teman-teman sekalian. Sangat baik molekulnya ya. Jadi sangat indah. Gimana nggak indah? Tiap hari diputerin orang coba di tawaf itu. Yang dibacakan apa? Tasbih, tahmid, tahlil, Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua kalimat baik numpuk semua di air Zam-Zam itu. Wajar dia bisa memberikan efek. Kisahnya sama, waktu saya pernah mendengar sebuah kisah nyata di Jerman, ada seorang perempuan, dia kena kanker. Ya, kanker ini cukup berat, sudah harus diangkat, atau mungkin seingat saya tuh prediksi dokter tuh umur dia cuma sekian-sekian gitu lah, sesuai teorinya gitu kan. Akhirnya karena dia muslim, dia pergi apa? Yang dia kerjakan, baiklah kalau memang jatah usia saya segini, kata dia, apa yang dikerjakan? Dia pergi umroh sama suaminya, pergilah umroh. Dengan kondisi badan masih mengidap kanker tadi. Sampailah di tanah suci itu, setiap hari dia nangis, ngomong sama Allah, ya, minta sama Allah, ya, agar disembuhkan. Dan tiba-tiba kisahnya itu ada askar, ada seorang tentara wanita atau apa yang menjaga Masjidil Haram itu, yang biasa muslimah itu ngomong sama dia, Anda nangis kenapa? Saya lagi di penyakit gini-gini. Dia cerita panjang lebar, ya, dia cerita panjang lebar, dan subhanallah, kenapa nggak manfaatkan selain doa, selain apa, Anda sholat kayak begini, dia katakan Anda memanfaatkan salah satu fasilitas Allah di sini apa? Air Zam-Zam. Dan akhirnya baru ingat gitu kan, baru ingat, dan dia minumlah air Zam-Zam tadi dengan keyakinan. Pulanglah dia ke Jerman. Waktu dicek lagi, tumornya hilang. Masya Allah. Kenapa? Kata Nabi memang ada janji. Nabi mengatakan apa? Nabi bersabda, Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang kau niatkan. Ya, Zam-Zam itu baru satu modal kita gitu kan. Ini belum cerita tahajud, belum cerita puasa, belum cerita sedekah. Toolsnya, kalau bahasa saya, toolsnya. Ya, nanti baru kita bicara
aplikasinya atau hardware-nya, bahasa tanda kutip gitu kan. Sembuh dia. Terakhir, kita contoh mungkin kita bicara tentang bangun malam. Bangun malam tuh kurang sehat apa? Sangat sehat loh sekalian. Orang-orang yang bangun malam pasti terjaga imunitasnya, kekebalan tubuhnya pasti terjaga. Orang yang puasa, baik kita bahas sedikit secara ilmiahnya. Ternyata sel-sel tubuh kita ini Bapak sekalian itu melakukan proses apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri terprogram. Itu per 12 hari dia melakukannya, tek. Mati terprogramnya sel, apoptosis namanya. Dan ternyata subhanallah apoptosis itu teman sekalian per 12 hari. Jadi kalau kita ambil angka 365 dibagi 12 maka kita akan ketemu berapa? 30. Jadi muslim tidak muslim dia setahun tuh dia wajib berpuasa 30 hari. Kalau dia masih manusia. Karena sel kita tuh, jadi kalau dibikin 30 hari itu Masya Allah luar biasa. Itu ternyata lanjut lagi tuh. Dalam penelitian yang lain ternyata bulan, ketika tengah bulan apoptosis itu meningkat. Tengah bulan. Proses bunuh diri terprogram sel itu meningkat tengah bulan. Dan ditambah lagi ketika ada fasting atau puasa, itu ternyata bunuh diri sel tadi makin kuat kerjanya. Itu sebabnya di sini kita belajar ada hikmah puasa Ayyamul Bid. Masya Allah kan. Umat Islam ini kalau boleh saya katakan, kalau kita betul-betul fafirru ilallah dan mengikuti sunnahnya Nabi SAW, harusnya kita menjadi umat yang paling sehat. Harusnya. Kurang apa? Ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa sunnah, plus juga kalau kita bicara 13, 14, 15 itu hari dimana puncak gravitasi lagi naik dan tubuh manusia melakukan bunuh diri secara terprogram lebih banyak. Tambah puasa, 16 suruh istirahat, 17-nya dibersihkan, divaksinasi dengan cara apa? Menggunakan vaksinasi kulit, namanya apa? Hijamah atau bekam. Satu rangkaian semua itu. Syariat yang kita kerjakan ini teman sekalian itu menyehatkan semua. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Semua syariat dikerjakan dia fungsi peran utama dia apa? Menyehatkan hati sebenarnya. Hati disehatkan. Ya, seperti itu. Maka kalau kita sudah ngerti konsepnya, maka insya Allah akan lebih gampang. Asal tahu dulu nih konsep-konsepnya. Ya, kita ini makhluk hidup, kita ini manusia, makhluk hidup. Maka makanlah yang hidup-hidup. Jadi kalau boleh saya katakan, saya tidak melarang Anda makan makanan yang kemasan, silakan aja. Tapi kalau kita bicara air saja, air yang paling baik ya, kita bicara air yang paling baik. Air apa? Air yang tidak dimasak sebenarnya. Kalau teman-teman pernah pergi ke Ranu Kumbolo, gitu kan? Saya pernah pergi. Ya pernah lah, anggaplah udah pernah. Saya udah pernah sampai di Ranu Kumbolo, sampai ke Ranu Mati. Tapi nggak naik gunung. Waktu mau naik gunung turun saya, takut mati. Kenapa takut mati? Daripada mati di sini mendingan saya mati jihad gitu kan, mati lagi dakwah. Mati naik gunung menurut saya bukan serah sih, tapi bagi saya lebih baik saya mati yang lain aja lah gitu. Kalau itu kan 45 derajat tuh. Gitu loh. Mikir begitu, mikir mati. Ya. Tapi kalau mau naik gunung silakan aja naik gunung. Ingat kalau mau naik gunung jangan lupa bawa ustadz buat tausiah. Oh iya. Ada beberapa teman-teman itu mereka muslim traveler gitu kan, mereka subhanallah pokoknya momen apapun itu mereka manfaatkan untuk ngasih ini nutrisi buat hatinya. Jangan naik sepedaan ya, ke hutan ke apa gitu, tetap ustadz tadi bawa. Jadi tetap dapat siraman hatinya begitu. Yang naik gunung juga sama, lagi lihat gunung Masya Allah tadaburnya luar biasa itu. Ya. Gitu. Nah, cerita Ranu Kumbolo itu kan air, ada danau gitu kan, subhanallah kan, itu kan nggak boleh orang pipis itu, nggak boleh, dijaga banget kelestarian. Jadi kalau teman-teman pernah lihat, kita akan bahasnya, mudah-mudahan menjadi suatu hal yang menarik untuk Anda. Jadi kalau kita lihat atau kita cek air di Ranu Kumbolo itu, kalau Anda tes pakai pH tester, pakai pH drop itu pH-nya sekitar 7,5 atau 8 itu, warnanya hampir kebiruan. Saya udah cek, ada videonya tuh. Ya. Dan itu nggak dimasak, langsung bisa diambil air, saya langsung minum. Airnya langsung minum. Bisa diminum situ. Sama kayak Zam-Zam kan? Gitu loh.
Itulah living water kalau bahasa saya itu, air hidup tanpa pengolahan. Paham ya gitu ya? Ya, kita belajar lagi gennya atau DNA manusia. Jadi semua yang Allah ciptakan, bagus sekali, ini berpasangan semua. Nanti hubungan apa? Tahu hubungannya sama makanan-makanan ini. Ya, dia berpasangan semua tuh. Ketika sesuatu masuk sudah tidak ada lagi sesuatu yang hidup di sana akibat pengolahan, akibat kemasan, akibat apa yang terus menerus dikonsumsi, dia putus tuh, hilang elektronnya. Ya, nah sebelum kita bahas hilang elektronnya, ternyata gennya kita itu saling berikatannya, teman-teman sekalian, gennya kita itu saling berikatan dalam keadaan atau pH yang sangat tinggi. Jadi gen kita itu ikatan pH sangat tinggi, bisa 9 sampai 10 pernah saya baca. Kalau teman-teman pernah ngecek ASI itu pernah dicek nggak pH-nya berapa? Ibu-ibu belum pernah ngecek ya? Nanti coba dicek. ASI itu pH-nya sama kayak air zam-zam. pH ASI itu 8,3 lah, sama kayak air zam-zam. Gitu. Jadi memang kalau mau sehat, ya minumlah, bukan minum ASI. Nggak cocok kita minum ASI udah. Makanya kalau bayi itu, bapak sekalian, bayi itu ya memang minumannya ASI cukup, udah cukup. pH-nya tinggi, ya, dia punya kandungan mineralnya, vitamin macam-macam lah, saya nggak ingat semua itu. Sangat lengkap pada ASI itu. Sama kayak zam-zam. Ya seperti itu.